Kita nggak karang-karang nih. Nanti pun akan begitu. Misalnya ini Caimin sama Anies misalnya, yang Anies yang nanti soal didukung partai umat ini kan, apa ukurannya? Jumlah kursi atau jumlah suara, bukan dan atau dianggap sebagai pemilih hantu gitu ya, pemilih yang nggak jelas, itu kerugian bagi seluruh bangsa ini. Berarti kan legitimasi legitimasi itu tidak datang dari sumber yang valid. Nah itu kan kalau ya kita jangan lihat angka, apalagi kalau mamanya dicurigai 57 juta, itu kan skandal ya, kalau udah angka segitu kan skandal. Tapi kami juga harus hati-hati. Kami harus benar. Partai Umat sendiri sebenarnya dari simulasi yang dilakukan, pasti semua melakukan simulasi. Anies Baswedan juga pasti melakukan simulasi. Kenapa akhirnya memilih Imin misalnya. Nah dari simulasi yang dilakukan Partai Umat, Partai Umat ini bakal kuat di luar Jawa sebenarnya. Enggak juga. Jawa Barat, Banten, Jakarta itu basis kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nih teman-teman, nih sekarang kita ada di DPP Partai Umat di Tebet. Ini ramai banget, ini channelnya gue nggak tahu ya ada berapa banyak ya. Ada Zona Hijau, ada Edi. Wah, disebutin semua. Politik Islam Official, Suara Perubahan. Tadi kita live sama-sama. Jadi tadi kita ada Salwa, ada PVV, ada Bu Esi dan sebagainya. Dan teman-teman mungkin yang nanti akan mere-upload konten ini dipersilakan karena kita pasti no logo dan ini memang konten untuk semua. Alhamdulillah sekarang kita diterima habis konferensi pers bersama DPP Partai Umat langsung dengan ketua umumnya Mas Ridho. Udah lama nggak ngobrol dengan Mas Ridho sebenarnya. Dan ini ketua Bapilu Dr. Taufik. Wah, ini teman kita di Dewan Dakwah sebenarnya, dan Bapak Yundri. Tim hukum ya. Jadi hari ini baru saja tim hukum dari DPP Partai Umat mengajukan JR Judicial Review Undang-Undang Pemilu ke MK ya terkait ambang batas parlemen yang dianggap bermasalah dan tidak masuk akal. Jadi intinya seperti ini. Jadi dari hasil, jadi saya bacain aja ya. Dari hasil kajian dan simulasi yang dilakukan Partai Umat menunjukkan partai politik peserta pemilu yang berhasil meraih kursi di setiap daerah pemilihan di luar Pulau Jawa dan beberapa kursi di Dapil Pulau Jawa sebanyak 47 kursi atau setara dengan lebih dari 8% jumlah total kursi di DPR. Namun jika 47 kursi itu dikonversi menjadi suara, maka hanya menjadi 3,34% suara sah secara nasional, dan itu artinya tidak memenuhi ambang batas parlemen yaitu 4%. Dan tidak akan lolos ke Senayan. Nah ini kan nggak adil. Wakilnya ada di setiap daerah, 47 daerah itu, 47 kursi itu, tapi dia nggak masuk parlemen. Sementara yang menang di Pulau Jawa dong, dia bisa masuk parlemen. Nah pertama ada kecurigaan saya nih, Mas Ridho dan Pak Bapak-bapak yang lainnya. Ya kan Pulau Jawa penduduknya banyak, Mas Ridho. Jadi mungkin itu pertimbangannya vote. Nah, ya mungkin Mas Ridho bisa lebih mengelaborasi. Kalau saya nganggapnya ya iyalah wajar Pulau Jawa penduduknya lebih banyak. Nah, tapi pasti Mas Ridho yang sudah melakukan simulasi punya jawaban. Silakan Mas Ridho. Jadi semangat yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila bahwa demokrasi yang menjadi harapan kita adalah demokrasi yang bisa men-capture ya, bisa menangkap keberagaman ya, kebinekaan yang dimiliki Indonesia. Tentu kebinekaan yang dimiliki Indonesia itu kita tahu, kita pahami itu tersebar ya dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita harapkan ya dari mekanisme pemilu tersebut bisa membuka jalan untuk itu semua. Kalau representasi tadi kita simulasikan ya, dalam satu kasus yang ekstrim, di mana seluruh dapil dari seluruh wilayah Indonesia ada satu anggota legislatif yang terpilih, ini satu partai ya, satu masing-masing satu provinsi itu satu, jadi total 47 dapil ya, karena ada 41 dapil di luar Pulau Jawa dan 6 dapil, ini jadi simulasinya satu dapil untuk setiap provinsi di Jawa. 47 itu masih dapatnya 3,84% kalau mengikuti 414 ayat 1 tersebut ya. Jadi kalau mengikuti suara nasional, persentase suara nasional belum lolos. Jadi ini lucu ya. Kita harapannya ini sudah mewakili seluruh Indonesia, tapi tidak lolos. Jadi partai tersebut tidak lolos ke Senayan. Di satu sisi, kalau ada satu partai yang seluruh anggota dewannya terpilih hanya dari Pulau Jawa, itu bisa lolos, ya karena kita tahu memang populasinya lebih besar.
Nah, tapi dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, kita ingin demokrasi yang Pancasilais yang merepresentasikan keberagaman, kemajemukan yang kita miliki itu jadi bertentangan, ya, jadi hanya mimpi saja. Itu yang kita coba gugat pasal tersebut. Ya, meskipun kan sebenarnya kan keterwakilan di legislatif itu adalah keterwakilan orang. Nah, bicara orang bicara votes. Nah, jumlah penduduk Pulau Jawa yang penduduknya banyak wajar dong kalau dia dinilai lebih bisa memenuhi parliamentary threshold ini. Kalau misalnya penduduk Papua misalnya cuma sedikit, ya memang ada kepentingan-kepentingan di sana, kepentingan sumber daya alam dan sebagainya. Tapi tetap aja jumlah penduduknya kecil kan. Kalau kita bicara legislatif dalam demokrasi ini adalah keterwakilan orang, Mas. Coba kita ambil contoh lebih ekstrim. Taruhlah seluruh partai umpama ya. Kemudian karena situasi hanya kemudian mengirimkan bacalek atau caleg itu dari provinsi Jawa. Karena sulit, saya tidak mengirimkan dari Papua dan segala macam. Bayangkan seluruh anggota DPR RI itu hanya berisi dari Jawa. Seluruhnya bayangkan umpamanya untuk 2024. Ya, siapa yang akan mewakili aspirasi dari timur tadi ya, masalah sumber daya dan segala macam. Ini contoh ekstrim dan mungkin terjadi kalau dilakukan partai itu semua. Karena sekali lagi tidak ada norma yang mewajibkan bahwa bacalek yang dikirimkan oleh partai politik tersebut harus mewakili setiap dapil. Itu usulan kami kedua. Jadi kami mengusulkan dua hal. Pertama adalah tentang ambang batas ini. Kedua, wajibnya partai politik harus punya bacalek di setiap dapil. Bacalek di setiap dapil. Iya. Sehingga tujuan kita tadi bahwa demokrasi yang Pancasilais yang mewakili keberagaman itu dapat terwujud. Ini dua usulan. Karena judicial review hanya bisa terhadap satu pasal at once gitu ya dalam satu waktu, maka kita ajukan yang pertama dulu. Insya Allah yang 4% tadi supaya tidak hanya dilihat dari perolehan suara nasional tapi juga kursi. Jadi itu lebih mendorong keberagaman tadi penyebaran. Ditambah kewajiban tadi itu pasal yang lain tapi nanti. Oke, ini jelas banget ya teman-teman, tapi kita akan coba berhenti dulu di Mas Ridho sebentar ya Mas Ridho ya. Nah, sekarang ke tim hukum nih. Nah, tim hukum Pak Yundri. Pak Yundri, apa kabar Pak Yundri? Sehat alhamdulillah ya. Pak Yundri, jadi yang kita ajukan hari ini kan baru satu ya, yang 47 itu ya. Sementara yang dua yang itu, jadi pasal mana nih yang kita ajukan? Yang hari ini memang pasal 414 ya. 41 yang terkait dengan masalah presiden parliamentary threshold itu ya. Mungkin ada lagi berikutnya kita akan menggugat IR-nya yaitu masalah keberadaan C1 KWK. Nah, jadi dengan harapan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini yang tahap kedua ya. Ini akan berdampak besar sekali. Biaya pemilu jadi murah. Mungkin lebih tujuh seperti itu. Ini tahap kedua nanti yang kita bicarakan sekarang. Jadi apa yang kita ajukan judicial review yang kita ingin dirubah itu yang hari ini kita ajukan itu apa? Selain dari 4% suara, votes juga 47 kursi gitu. Enggak, artinya tidak ada kesetaraan antara perolehan suara dengan perolehan kursi. Tidak proporsional seadil kan gitu. Kan sedikit sama jadi. Dan pada intinya bahwa perolehan suara ini tidak equal, tidak ada proporsional dengan perolehan kursi. Ada kalanya kita memperoleh suara yang cukup besar di Jawa, di luar Jawa itu nilainya kursinya kecil. Itu juga kalau misalnya kita dapat suara teman-teman partai yang lain, suaranya banyak di Jawa, kursinya lebih besar lagi. Ya, jadi apa sebenarnya yang diusulkan perubahan dari pasal itu? Jadi ada makna frasa yang harus ini, tidak hanya jumlah suara ya, tapi atau perolehan kursi. Bisa saja perolehan kursi 24, tapi perolehan suaranya kecil di 4%. Nah, ini perolehan kursi di pemilu berjalan atau sebelumnya? Belum berjalan sekarang. Berjalan. Misalnya kita peroleh suara sekarang ini 24 kursi. Itu 4%. Itu udah 4%. Berarti minimum 24 kursi ya. Bukan suara tadi ya. Jadi 4% atau 24 kursi. Seandainya kalau terkonversi kepada suara, mungkin saja belum sampai 4%. Tapi 24 kursi dari tiap dapil yang berbeda dong harusnya. Itu nanti yang kedua tadi. Jadi yang pertama itu dulu pasal 414. Yang kedua ini memang tadi baru dalam diskusi last minute ini bahwa kita akan mengajukan pasal yang berikutnya yang bahwa wajib sebaran tadi dijaga. Wah, ini keren banget. Nah, terima kasih Pak Yundri. Sekarang alhamdulillah ada Bang Sabar ditantang. Wah, ini senior sekali di gerakan nih. Jadi Bang Sabar, keadilannya terasa tidak adil ya kalau dengan ada yang ini. Ya, kalau kita beli jeruk di Malang,
Misalnya 1 kilogram itu 10.000. Kemudian jeruk yang sama dibawa ke pasar Minggu, kira-kira sekilo berapa? Beda harga dong, karena ada ongkos ya. Kira-kira berapa ya? Iya 2.000. Kalau tadi di Malang harganya 10.000. 10.000. Jeruk yang sama dibawa ke pasar Minggu sekilo berapa kira-kira ya? 20.000, 30.000. Apanya yang sama? Jeruknya. Jeruknya. Nah, kalau nanti kita berhitung dengan harganya, siapa yang rugi? Pembeli. Nah, yang terjadi hari ini itu sama dengan 1 kilogram jeruk dengan pembelinya. Harusnya yang dijadikan standar itu harusnya adalah jeruk 1 kilogramnya, bukan harganya. Itu yang sama. Kalau kita mau sesuatu yang standar harus yang sama, toh. Nah, dulu kalau kita mau jujur, sejarah tentang threshold kan PT. Pertama-tama ET dulu. Jadi, Electoral threshold. Istilah threshold itu ambang batas mula-mula itu digunakan tahun 99. Itu disebut dengan electoral threshold. Itu 2 kali, 99 dan 2004. Electoral itu digunakan apa standarnya? Kalau ingat, jumlah kursi. Jumlah kursi. Nanti bisa dicek Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Jadi partai-partai yang mencapai 2% jumlah kursi diikutkan dalam pemilu berikutnya. Jadi standar untuk ikut pemilu adalah jumlah kursi yang diperoleh. Begitupun terjadi di tahun 2009, naik jadi 2,5. Mulai tahun 2009 itu pemilunya digunakanlah PT. PT itu konversi dari ET ke PT. Kalau di ET menggunakan jumlah kursi, karena membedakan parlemen digunakan jumlah suara. Tapi orang lupa tadi, ternyata suara itu sama dengan jeruk di pasar Minggu dan di Malang. Kenapa? Karena dalam naskah akademik pertama ketika membagi suara kursi itu adalah Jawa dan luar Jawa itu 300 sampai 325.000 per satu kursi. Sementara Jawa adalah 400 sampai 425.000 per satu kursi. Ya, harganya tadi ya. Nah, sehingga kalau yang diukur adalah jumlah suara, maka partai-partai yang menang di Jawa itu tidak akan sebesar. Bayangkan, 100.000 selisihnya. Tapi kalau kursinya sama. Nah, ini masalah standarnya. Kemudian itu terbawa sampai pemilu 2014 dan 2019. Dan tidak pernah diperhitungkan. Satu, sejarah ini menunjukkan, saya mengatakan bahwa pertama ada aspek keadilan. Yang kedua ada aspek bahwa kursi pernah dijadikan tolak ukur. Oke. Yang kedua, secara filosofis, ya keadilan itu ini amat konstitusi loh ya. Nanti lihat pasal 22E ayat 1 itu pemilu dilaksanakan selalu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ya. Adil. Adil itu salah satu maknanya adalah proportion. Dan ini sungguh-sungguh diterjemahkan dalam bentuk undang-undang organik namanya Undang-Undang Pemilu. Konstitusi turun undang-undang. Sistem pemilu kita tegas tertulis dengan sistem proporsional. Ingat pemilu undang-undangnya. Bahwa nanti bisa tertutup 99 atau terbuka itu hal lain, tapi dasarnya adalah proporsional. Apa itu proporsional? Adanya kesetaraan antara kursi dengan suara. Itu adil itu begitu. Jadi partai politik yang mendapat sejumlah persen suara sebisa mungkin proporsion dengan kursi yang diperoleh. Ingat, proportion itu prinsip dasarnya. Yang terjadi kan tidak seperti itu. Nah, sehingga muncullah macam-macam. Nah, itu yang terjadi. Tapi yang di hadapan kita, dan mungkin kita semua lupa, lihat pilpres kita. Sejak tahun 2004 kita sudah pilpres langsung kan? Berapa kali coba? Ingat? 9, 14, 19, 3 ya. 4 kali ya. 3, 4. Ukurannya apa? Suara. Masa sih? Kursi. Atau kursi. Ya. Pemilu 2004 itu 15% perolehan suara atau kursi. Ingat, atau. Artinya suara dan kursi itu bisa dipertukarkan. Selama 20 tahun kita sudah terbiasa, pemainnya sudah biasa, pelaksana sudah biasa, pengamat menggunakan kursi dan suara sebagai alat ukur yang dipertukarkan. Sehingga kenapa tidak untuk legislatif? Jadi ini sudah hal yang biasa secara sosiologis, ya kan? Kita nggak garang-garang nih. Nanti pun akan begitu. Misalnya ini Caimin sama Anies misalnya, yang Anies yang nanti soal di partai umat ini kan, apa ukurannya?
jumlah kursi atau jumlah suara, bukan dan atau. Ini yang artinya di sini letak keadilan. Oke. Oke, Mas, jelas banget itu. Ini enak kalau bicara dengan filsuf. Nah, sekarang dengan Pak Ketua Bapilu, Dr. Taufik ya. Jadi kalau kita ngelihat dulu pernah ada electoral threshold, dulu pernah kalau di Pilpres juga ada kursi dan suara. Kalau sekarang kan ini saja. Ini tidak menguntungkan. Apakah ini berarti kenapa Partai Umat sekarang baru menggeliat menggugat soal ini? Baru Partai Umat saja. Apakah Partai Umat merasa nggak diuntungkan dengan ini karena misalnya lemah di Pulau Jawa? Nggak gitu. Logikanya kita kan ini tagline-nya kan lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Nah, bagi kita undang-undang pemilu pasal 14 ini tidak adil. Tadi bahwa undang-undang itu pemilu itu harus dilakukan tadi kan terakhir adil gitu kan. Nah, kita lihat undang-undang ini tidak adil. Meskipun kalau misalnya Partai Umat kuat di Pulau Jawa, apakah tetap akan menggugat ini? Tetap. Karena kita ingin ingat NKRI ini kan dibangun oleh founding father kita dari seluruh suku, dari seluruh agama, dari seluruh ras. Masa iya ada anak bangsa yang tidak terwakili di parlemen hanya gara-gara dia tidak punya suara di Pulau Jawa? Nah itu kan agak nggak adil itu kan. Jadi seolah-olah gini ya, seolah-olah kita katakan bahwa kursi-kursi yang di luar Jawa itu harganya gini gitu kan, harganya cemen lah, kecil lah kan. Itu kan menyakiti hati nurani anak-anak bangsa yang ada di wilayah-wilayah Pulau Jawa. Emang maunya dia jumlah penduduknya segitu? Kan Allah sudah menakdirkan yang namanya kelahiran itu kan beda-beda. Ada di Sumatera berapa? Emang maunya orang Maluku jumlah penduduknya segitu? Emang maunya orang Kalimantan jumlah penduduknya segitu? Kan nggak mau. Tapi mereka ingin juga diwakili di parlemen, walaupun mereka nggak. Jadi keadilan itu yang tidak tergantung. Jadi kembali kepada prinsip tegakkan keadilan itu. Nah, sekarang ke Pak Yunri ya, ini kan baru ngajuin judicial review. Pemilu udah nggak lama lagi nih Pak. Itu kekejar nggak kira-kira atau kita ya ikhlas aja gitu? Ya, bahwa putusan MK nanti itu kan bersifat legal binding. Ya, apapun itu setelah diketok itu akan berlaku surut. Tidak ada ya, tidak mungkin berlaku surut ya. Artinya pas itu kan belum pemilu nih. Apapun alasan nanti, kita berharap ini tadi dilakukan segera. Kan pemilu pun belum dilaksanakan. Dan itu tidak ada dampaknya kepada masalah biaya, soal tidak ada. Karena hanya cara perhitungan saja. Baik itu perolehan suara atau artinya alternatif kursi yang diperoleh. Yang si banyak kesetaraan dan bisa dipertukarkan tadi. Oke. Pak, maaf, yang ngajuin berarti penandatanganannya ketum. Dari Partai Umat ketum ya. Yang legal standingnya ketum. Legal standingnya Partai Umat. Persennya itu Pak Ketum sama Pak Sekjen. Oh, dikuasakan kuasa. Siap. Oke, sekarang kembali ke Pak Ketum. Disuruh nih, Pak Ketum. Gimana partai yang lain? Terhadap ini. Udah ada komunikasi nggak sama yang baru-baru lah LNC ada 8 kan disebut tadi. Komunikasi terakhir itu tentang menggugat yang 4% itu dihapuskan ya. Jadi yang ini kita belum berkomunikasi secara intensif. Tapi setelah ini kita nanti akan melakukan komunikasi yang tentang 4%. Kemarin sudah dengan 7 kursi ya dan atau 24 kursi ya. Ya yang ini kan atau. Yang ini kan atau kan. Jadi kita belum sempat ya. Belum sempat mengejar waktu. Tapi sebelumnya kita ada komunikasi untuk yang menghapus 4%. Dan gimana hasil komunikasi 4%? Ya kemarin dari teman-teman karena terputus dengan pencalekan itu, ya dealnya itu dengan Partai Buruh dan beberapa kawan yang lain. Ya setelah ini kita lanjutkan untuk kita JR juga. Artinya yang kemarin itu belum sempat menjadi kesepakatan bersama untuk JR ya? Ya hampir. Ya. Karena terputus administrasi pencalekan ini merepotkan ya. Kemarin kita kejar itu. Pak Ketum, ini siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan kalau kita lihat dari partai politik ya, dari keadaan ini, dari yang ada sekarang, kira-kira partai yang seperti apa yang diuntungkan? Dengan keadaan ini, kalau ini masih terus berjalan. Iya, betul. Mungkin yang punya banyak uang, kemudian ya berarti tidak jauh dari oligarki lah gitu ya. Kemudian juga hanya memusatkan perjuangannya di 1-2 daerah tertentu saja. Jadi ya mungkin seperti itu ya. Tapi kita insya Allah Partai Umat berpikiran membangun jangka panjang. Ya, pemilu ini milestone-nya saja. Jadi kita jadikan satu lompatan ke lompatan yang lain. Jadi kita harapkan ini aturan main dibenarkan supaya tadi ya,
keadilan bisa dimulai sejak dari aturan. Oke. Apalagi juga kan kita tahu beberapa waktu lalu ada dari masyarakat sipil menggugah soal dugaan 52 juta invalid DPT ya. Artinya ada kecurigaan ya sebenarnya akan ada suara-suara yang siluman. Benar nggak? Dan ini risiko ya Pak Ketum ya kalau dengan model seperti ini dengan suara siluman itu. Ya satu risiko. Kalau risiko iya ya. Artinya gini, ini tugas bersama kita ya. Terutama penyelenggara, ya. Kemudian kita sebagai peserta dan juga pengawas ya tiga komponen itu ya harusnya memastikan sebelum ya pemilu itu berlangsung hal semacam ini bisa dibereskan gitu. Supaya yakin masyarakat, supaya yakin rakyat ini bahwa pemilu yang ke depan ini memang sesuai asas tadi yang diamanahkan undang-undang dan hasilnya memang juga sesuai keinginan kita, harapan kita semua. Jadi kemarin ini kan belum ada follow up lagi tentang dugaan tersebut. Itu harusnya segera dijelaskan lah ke publik bagaimana solusinya, apakah benar dan segala macam. Kita memang mendapat juga itu beberapa dari teman-teman yang fokus di analisis data itu, ya, tapi kita masih ingin mendengar lah dari penyelenggara seperti apa ini follow up. Tapi dari sisi Partai Umat sendiri, Pak Ketum juga sebenarnya kan ahli data ini sebenarnya. Itu emang melihat ada bisa menerima penelitian dari teman-teman masyarakat sipil. Ya, jadi memang terus terang waktu itu yang datang ke kita itu ya, beberapa hasil analisis yang masih harus dikaji lebih dalam, ya, karena memang masih pada dataran cara menulis informasi ya di DPT tersebut. Kita tahu bahwa tidak semua tempat ini detail banget ya detail. Itu cara penulisan RT RW dan segala macam lain. Sedangkan di DPT ada semua 0 dan segala macam. Sedangkan dalam proses verifikasi kemarin itu juga dinyatakan benar kan. Jadi ini yang harus dikaji lebih dalam lagi. Ya, tapi bahwa itu ada kekhawatiran ya, kita harus jawab dengan kajian yang komprehensif, yang akademis. Nah itu yang harusnya kita dorong. Insya Allah lah setelah masa pencalekan ini selesai, ya kita mungkin ya ada kemungkinan, ada waktu sekarang untuk melakukan kajian. Nah itu kira-kira apa judicial review kalau misalnya ditemukan kejanggalan terkait suara itu? Ya kita lihat ya nanti pintunya yang paling pas seperti apa ya. Karena itu kan berarti data, apakah itu langsung ke penyelenggara, ke KPU ya, atau yang pintu yang lain itu kita lihat. Oke. Pak Ketua Bapilu mungkin tambahan. Ya, bagi kami setiap ada masalah terkait dengan tadi DPT itu satu orang pun istilahnya dianggap sebagai pemilih hantu gitu ya, pemilih yang nggak jelas, itu kerugian bagi seluruh bangsa ini. Berarti kan legitimasi legitimasi itu tidak datang dari sumber yang valid. Nah itu kan kalau ya kita jangan lihat angka, apalagi kalau mamanya dicurigai 57 juta, itu kan skandal ya. Kalau udah angka segitu kan skandal. Tapi kami juga harus hati-hati. Kami harus hati-hati karena dalam hal ini kan kami harus meng-cross check juga. Makanya nanti kami akan lakukan namanya audit ya, audit pemilih. Tentu melalui para caleg-caleg kami, mereka akan kami kasih data DPT dan mereka sendiri akan mengecek apakah betul nama-nama yang di DPT itu by name by address ada orangnya. Sekaligus kan kami memang strategi kami menggunakan door to door. Door to door artinya kami akan menyapa rakyat, menyapa pemilih, sehingga kami tahu apakah tuduhan 57 juta invalid itu di lapangan itu terbukti atau tidak. Nah itu jadi kami ingin mendalami asumsi yang dibangun masyarakat sipil melalui verifikasi langsung ke lapangan, dan sekaligus tantangan kami juga untuk memenangkan mendapatkan hati rakyat ya. Jadi sekaligus kami cek, sekaligus kami juga akan menyapa mereka. Jadi kami ingin balance lah ya antara asumsi dengan fakta di lapangan, apakah betul kan gitu. Oke, kembali mungkin ini terakhir ya teman-teman, ini kembali ke soal 47 kursi ini ya. Kalau kita, jadi saya curiga nih, jangan-jangan Partai Umat ini sebenarnya kuat di daerah. Ya, makanya menuntut seperti ini 24 kursi di daerah perwakilan, tapi bukan di Jawa. Jangan-jangan Jawa udah dikuasai yang tua-tua itu ya. Tapi enggak, kita berharap Partai Umat juga bisa merajai di Jawa Barat. Jadi benar, Partai Umat sendiri sebenarnya dari simulasi yang dilakukan, pasti semua melakukan simulasi. Anies Baswedan juga pasti melakukan simulasi kenapa akhirnya memilih Imin misalnya. Nah dari simulasi yang dilakukan Partai Umat ini bakal kuat di luar Jawa sebenarnya.
Enggak juga. Jawa Barat, Banten, Jakarta itu basis kami. Memang justru Jawa. Tapi ini memperjuangkan yang di luar Jawa. Jadi gimana nih? Itu ada kepentingan ya? NKRI. NKRI itu kan semua anak bangsa harus diambil, istilahnya kalau bahasa Malaysia itu diambil kira. Itu ngerti. Ini apa yang memperjuangkan yang di luar itu? Kan kalau udah yakin menang di Jawa, ya udah. Toh 4% dapat kan lumayan, udah cukup selesai. Ya, itulah bedanya Partai Umat. Karena umat ya. Ada umat ya, jadi bicara umat ya. Jadi memikirkan semuanya urusan umat dan bangsa. Umat dan bangsa. Gitu kira-kira. Oke, Pak Ketum terima kasih banyak. Pak Ketua Bapilu, Pak Penasihat Hukum dan Bang Sabar Sitanggang. Kita pengen ngobrol banyak sebenarnya sama Bang Sabar Sitanggang soal politik Islam. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.